Tuhan, saya buka tadi ada yang dengar kok ditutupi kan ya Pak? Ya, shalom Bapak Saudara. Shalom. Masih bisa berkata haleluya? Haleluya. Katakan puji Tuhan ya kalau haleluya. Masih bisa berkata haleluya? Haleluya. Masih bisa berkata puji Tuhan? Haleluya. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, yang jelas saudara sudah tidak asing, apalagi yang sering bergabung dengan saya di Madian Mani. Ya. Salam Madian Mani. Nah, saudara, bertumbuh dewasa di masa sukar. Saya tidak tahu kok temanya ini saudara, tapi saya hanya ingin membagikan share firman Tuhan yang tidak lama karena dibatasi di gereja kami ibadah cuma 1 jam Pak Yesus. Cuma 1 jam, jadi kami khotbah cuma 25 menit. Karena kalau enggak, polisi sudah bilang-bilang begitu ya. Ya kita tahan saja. Toh bisa beribadah dengan baik. Bertumbuh dewasa di masa yang sukar. Slide-nya sudah ya? Slide-nya sudah. Slide PowerPoint sudah. Bertumbuh dewasa di masa yang sukar. Nah, pertanyaannya, orang sering berkata bagaimana bisa bertumbuh kalau kondisinya sedang sulit, susah. Orang sekarang mau ngapa-ngapain susah. Tadi pagi jam 5 saya sudah ngelap mobil. Ada jemaat, ada warga yang sedang lari-lari. Pak, orang mana? Pak, kalau ke Semarang dirapit enggak? Waduh, saya lewat jalan tikus, jadi enggak dirapit saudara. Begitu susah. Mau masuk tol dirapit dulu. Mau masuk sebuah kampung ditutup. Bingung, ada daerah-daerah tertentu yang enggak bisa masuk. Sulit, orang mau cari kerja, susah. Banyak orang di PHK, dirumahkan. Kami ada jemaat beberapa yang dirumahkan. Sulit sekarang saya sedang cari pekerjaan juga, nanti akhir tahun baru ada lowongan, awal tahun baru ada lowongan lagi. Selama pandemi ini banyak jemaat kami yang mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, baik ekonomi maupun keluarga saudara. Belum lagi saudara, kita dirundung dengan sebuah ketakutan. Sekarang ini orang sakit saudara itu seperti Ayub. Coba sekarang kalau sakit meriang, tipes, orang pasti nggak berani mengunjungi saudara. Betul? Apakah hari ini sebagai susah? Sekolah loh semua sakit. Saya beberapa hari yang bulan kemarin, ya beberapa minggu yang lalu saya sakit. Sakit saya itu tipes sama trombositnya turun. Bayangin saudara, hanya 1 jemaat yang kunjungi saya, yang lain nggak tahu, takut semua saudara. Betapa menderitanya kita sakit nggak ada yang kunjungi saudara. Karena dianggap apa saudara? Tidak kenal. Bukankah ini yang dikatakan bertumbuh dewasa di masa yang sukar saudara? Belajar dari kitab yang Habakkuk saudara, kalau kita bicara bersyukur di dalam suatu situasi yang sukar. Nah, ini PowerPoint yang jalan, saya gerambang saja saudara ya. Nah, tapi apa yang harus dilakukan di masa yang sukar supaya kita tetap dewasa? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tidak boleh berhenti, tetapi kita harus bergerak maju. Katakan amin. Katakan bergerak maju. Saudara, kenapa saya katakan bergerak maju? Nanti ibadah kedua saya temanya terus bergerak. Nah, pagi ini bergerak maju supaya nanti bisa tukar apa? Tukar firman yang pagi sama yang sore di rumah masing-masing. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap dewasa dan bertumbuh di masa yang sukar? Yaitu kita harus terus tetap bergerak maju.
untuk maju selangkah demi selangkah. Bapak kan mengatakan, nek kowe ora iso mlaku, nek iso mlayu, mlaku. Nek kowe ora iso mlaku, brangkano. Nek kowe ora iso brangkang, ngesoto. Nek kowe ora iso ngesot, yakin hari lagi. Haleluya saudara. Mau bergerak maju saudara? Bergerak maju. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kenapa harus bergerak maju dan kita tidak boleh takut? Mazmur 37, ini ayat Mas Anda sudah bahasanya di ayat ini. Mazmur 37 ayat 23 dan 26. Mari kita buka Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 26. Ada yang relawan bisa air putih saya? Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu katakan oleh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan inilah yang Tuhan janjikan. Di masa yang sulit, kita harus tetap bertumbuh menjadi dewasa. Tetap harus bertumbuh dengan apa? Bergerak maju. Kenapa harus bergerak maju? Karena Tuhan menuntun langkah-langkah orang percaya. Dia tidak akan dibiarkan tergeletak di masa yang sesulit apapun. Karena Tuhan yang sudah menetapkan. Jadi jangan takut Bapak Saudara. Bergerak maju, jangan stagnan. Lalu Bapak Ibu Saudara, untuk bergerak maju, jadi tidak ada alasan untuk kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita tidak akan dapat apa-apa. Justru semakin apa Saudara? Ada slogan para petani. Silakan orang tua di rumah saja, tapi kami para petani harus bekerja supaya apa? Ada makanan. Ini statement ini luar biasa. Kalau orang petani suruh di rumah saja lah, piye orang anjur apa gak iso mangan gitu. Harus melakukan sesuatu. Semalam saya sharing dengan anak muda. Kami sudah gak kerja Pak, ada kontrak habis gini-gini karena corona dan sebagainya. Saya bilang apa yang ada di rumah, apa yang ada di sawah, di ladang, kerjakan sesuatu itu, tanam apa, buat sesuatu yang apa, kamu pasti diberkati Tuhan. Saya bilang begitu. Kamu harus bergerak. Nah, Bapak Ibu, saya akan gambarkan kisah perjalanan bangsa Israel. Ya, anak Elsesnya tidak tua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus punya support, punya kekuatan, punya keyakinan untuk kita bergerak maju. Kenapa orang tidak bisa bergerak maju? Karena dia tidak ada bekal, tidak ada pengertian yang benar akan firman Allah. Jelas kalau kita baca ayat tadi, Tuhan menetapkan langkah. Saya mau tanya, tadi tulisannya ayat tadi, langkah apa langkah-langkah? Saya tanya lagi, tadi Mas Nur tadi mengatakan langkah orang atau langkah-langkah orang? Kalau langkah-langkah orang berarti itu bicara tentang apa saudara? Perjalanan. Bicara tentang wong laku saudara. Nah langkah orang kayak begini, betul? Tapi kalau langkah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Siapa orang itu? Saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi mari saya mengajak para jemaat di tempat ini untuk menjadi dewasa, tidak hanya berdiam, tapi kita harus tetap maju walaupun di situasi yang sukar. Saya sangat ngeri ketika sharing dengan jemaat, berkata Pak, bujuku di PHK, dirumahkan, istri tidak kerja, lalu iya Pak, bulanan rumah saya berapa sebulan? 750. Itu seket ini sebenarnya enteng. Nek orang duit tetap abot.
Tapi percayalah, kalau kita mau bergerak, saya bilang, istrimu suruh masak, jualan dan sebagainya. Yuk kamu terus bergerak cari pekerjaan, jadi di rumah saja. Kalau kita di rumah saja, kita nggak dapat sesuatu, nggak ada perubahan. Nah, kita lihat perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita tetap bergerak maju. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus bergerak maju. Yang pertama, Bapak Ibu, caranya adalah yang pertama dibutuhkan kesadaran dan pengertian bahwa sesuatu yang lebih baik akan kita alami. Masih belum mudah? Saya ulangi lagi. Dibutuhkan kesadaran dan pengertian bahwa sesuatu yang lebih baik akan kita alami. Sederhananya, kita punya rencana yang baik, betul? Tahun ini aku menandur iki, tahun ini aku buka iki. Nih, gara-gara corona semuanya buyar. Tapi saya sampaikan firman Allah hari ini bahwa Tuhan rencananya lebih baik daripada rencana kita. Maka dari itu sadari, pahami, rasakan bahwa Tuhan di depan sana sudah menyediakan jalan keluar, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Itu konsepnya. Sadari itu. Kalau kita nggak sadar kita punya Allah yang hebat, repot. Kemarin kita barusan merayakan Natal. Apa arti Natal? Arti Natal telah kasih. Apa arti Natal? Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Apa arti Natal? Kelahiran Sang Immanuel. Apa arti Immanuel? Apa arti Immanuel? Kurang dengar saya. Apa arti Immanuel? Kalau kita tahu Allah beserta kita, Allah menyertai kita, kenapa kita diam saja dan tidak mau bergerak di musim corona ini? Bukankah Allah menyertai kita? Yeremia 29:17 berkata apa? Rencana Tuhan bukan kecelakaan, tapi apa? Tapi ayat ini kan baru tahu. Rancangannya bukan kecelakaan. Nah, yang sering terjadi kita melihat apa? Kecelakaan. Terus dia Pak, kok anak bernani ini? Roma 8:28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan sebuah Allah turut mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk jadi lebih baik orang akan susah dulu. Karena kalau tiba-tiba baik orang akan jadi sombong, betul? Untuk jadi kaya orang berusaha dulu. Karena kalau tiba-tiba kaya berarti aneh saja. Haleluya. Jadi loh. Kayak polisi sih. Saudara ya. Jadi itu dibutuhkan kesadaran bahwa di depan sana Allah akan apa saudara? Menolong, bahkan dia punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Kalau kita lihat Keluaran, perhatikan ya, Keluaran pasal 14-13 ini perjalanan bangsa Israel. Ya harus ngerti ini dulu. Saya akan tekan di sini Pak Isa, ini yang dulu menguatkan Jumat acara. Yang lain nanti sih sambung nanti ya. Pasal 14 ayat 13 berkata begini, ya ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah apa? Coba kita baca dengan keras ayat ini. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah berdirilah tetap dan lihatlah apa? Nih, lihat. Ini adalah proses perjalanan bangsanya, sebuah pengalaman kehidupan jasmani dan rohani. Setelah mereka dikejar-kejar sama tentara Mesir, mereka menghadapi apa? Laut kosong. Bukankah laut kosong lebih hebat dari corona, saudara? Jelas lebih hebat dari corona. Orang Israel mau lari ke belakang,
di sana ribuan tentara Mesir. Mau maju, ada apa saudara? Laut. Maka dibutuhkan kesadaran. Kalau Tuhan pernah menolong saya waktu di Mesir, saya percaya di laut kosong pun ini kita sadar Tuhan ada di sana. Terus ketika laut itu dibelah sama Musa, terbelah, mereka mulai melangkahkan kaki bergerak maju. Mereka juga harus menyadari bahwa di ujung laut sana ada keselamatan dan pertolongan Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup orang-orang percaya di GPI Gresik. Menjadi dewasa di masa sukar dengan terus bergerak maju sesulit apapun, mulai merangkak, melangkah, berangkat dan lain sebagainya. Jadi mari saudara terus tetap bergerak dan sadari, supaya kita sadari karena Allah di depan sana Dia sedang menantikan pertolongan yang lebih baik. Rencana kita bukan rencana Tuhan, karena Dia punya rencana yang lebih baik. Tapi kadang-kadang rencana Tuhan itu menyakitkan hati kita. Tapi endingnya, akhirnya kita yang merasakan apa? Berkat Tuhan itu, saudara. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu saudara. Ya, kalau saya lama-lama di sini, nanti yang kedua kita bagi. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana cara kita supaya terus tetap bergerak maju? Kalau tadi yang diservis, yang ditekankan adalah kesadaran kita, iman kita, jiwa kita, roh kita, untuk menyadari bahwa di depan sana ada Tuhan yang siap menolong kita, bahwa ada rancangan Tuhan yang lebih baik dari rancangan hidup kita. Yang kedua, kalau cuma menyadari, kalau cuma bayangke, kalau cuma merenungkan, tidak ada tindakan, ya tidak akan sesuatu. Yang kedua, di ayat yang kalau kita lihat ayat 12 sampai 15, saya akan baca pelan-pelan dari ayat ini, pasal 14 di Quran ini. Ayat 12 berkata begini, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini adalah penyesalan persungguh-sungguhan bangsa Israel. Ketika sampai di pinggir laut, dia berkata enak di Mesir. Artinya apa? Banyak orang yang sudah mengalami masalah, dia tidak bertumbuh dengan dewasa, tapi justru apa? Pengen kembali ke dunia yang lama. Mundur, imannya mundur, jiwanya mundur, rohaninya mundur, semuanya mundur. Karena apa? Merasakan lebih enak dulu. Tapi kita lihat, ketika Tuhan izinkan orang percaya, itu akan membuat orang-orang percaya itu lebih dewasa, lebih mengenal Tuhan dengan inti, lebih dekat dengan Tuhan. Cuma prosesnya yang berat. Maka dari itu kita tidak hanya menyadari, tidak hanya melihat, tetapi saudara, kita akan melangkah. Apa saudara? Nah, mulai ada gambarannya ya, kota saya pagi ini ya. Kita harus mulai melangkah. Pepatah Jawa memang obah mama, nek ora obah ora iso mama. Nek ora obah ora iso madang maning saudara. Esok mau disuguhi madang maning karo Pak Mudi esok Pak Midi ya sama istrinya. Saya bilang Pak, ini makanan 25 tahun saya nggak makan ini, buncis kayak wah seger tadi saudara. Saya bilang Pak, saya bungkus sambelnya saja. Ini langkah terjadi saya bilang. Madian maning, tapi harus obah. Ada yang masak, ada yang apa diambil dari sayur dari sawah. Tetap ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi saudara, yang kedua untuk kita terus tetap bisa bergerak maju, tidak terburu untuk menjadi dewasa adalah melangkah, saudara. Katakan apa? Karena kalau ayatnya tidak baca seterusnya, itu berkata apa? Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa dan saudara, berangkatlah. Kita baca supaya tidak bingung, saudara. Ini opos dijelasin gitu ya. Ayat 2 ayat 13. Tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah apa? Takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya ke hari ini kepada sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel,
Namanya berangkat. Nek berangkat masih ajak terus, berarti hanya masih di poin 1, yaitu cuman bayangkan nek Tuhan akan tolong, cuman bayangkan bahwa Tuhan itu luar biasa, tapi cuman bayangkan dan batin. Maka ayat ini dan saya mengajak saudara untuk kita mulai bergerak melangkahkan kaki, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Saya mengajar kepada anak-anak Tuhan yang sharing dengan saya. Lakukan sesuatu bisa-bisa. Kami ada Jumat, dulu orang tidak punya. Tapi saya ajarkan anak belajar untuk dia bisa maju. Nah, mamanya ini sesekali suka bikin peyek. Peyek suatu saat tak kirimi, tenang saja. Peyek buatan Jumat itu. Lantai tahunnya sudah tak kirimi jenang. Nah, nanti Mas Yusuf tak kirimi peyek. Peyeknya itu, kalau di sini peyeknya itu kacangnya yang berenang, betul saudara? Nah, kalau di sana kacangnya tidak bisa berenang, karena peyek bunder itu penuh dengan kacang. Itu kan langka deh. Lakukan sesuatu yang orang belum lakukan kan begitu. Ini langka. Saya bilang, Bu, kalau ibu mau kembangkan ibu buat produksi yang banyak, dijual di pasar-pasar, di toko-toko, pasti layu. Saya bilang, mosok Pak Dito. Kalau orang sekarang manggil Pak Dito. Nenek ini apa? Pendeta, terhormat pendeta, Pak Dito. Saudara, dia mulai kejar manut sama saya. Dia mulai ini makanannya ini. Pak Dito, puji Tuhan. Dia baru bertobat dari musuh. Wah, saya percaya Pak sekarang sama mulutnya Pak. Jangan sama mulut saya, sama Tuhan saya bilang gitu. Wah, malaikatku, gustiku, jadi malah repot sebenarnya. Tuhan yang bisa laris. Tapi Tuhan izinkan satu ketika itu dia mengalami tersebut nggak ada modal. Ketika ada modal, dia akhirnya hanya jualan makanan biasa, lontong campur. Nggak apa-apa Bu. Oke, dia jualan lontong. Tapi setelah itu sudah anak-anaknya. Saya kasih tahu, anak-anaknya di PHK apa? Yang satu pun di PHK nggak kerja. Yang satu kuliah SMA kerja di PHK. Jadi ini orang tua nganggur semua. Saya bilang, Dek, usaha kamu terusin yang udah mantap. Goreng itu. Kamu kumpulin modal. Betul saudara, satu ketika mereka jual motornya, dia usaha itu sekali saudara. Dia bisa suplai Karangawen, Tegoan, Pundenan, itu peyek yang seperti itu. Laris sekali. Ya, saya kalau sering beli satu dus murah, harganya cuma berapa? 5.000 satu plastik isinya 5. Gede banget. Hari ini dia sudah bisa beli motor. Ya, anak-anak bisa nyekolahin adik-adiknya. Luar biasa. Kenapa? Mau apa saudara? Bergerak dan mulai melangkah, mulai mencoba sesuatu. Sehingga berkata, aku tak akan menyerah. Wes, itu aja saudara ya. Nanti kalau kelamaan biar ya, karena berkejar dengan waktu. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Ini yang mungkin sering dikotbahkan di tempat ini ya. Dibutuhkan iman yang kokoh atau iman yang kuat. Karena coba bayangin ini, ya bayangin ini. Saya nggak usah bacakan ayatnya, sudah baca sendiri. Ya itu di Keluaran 14, 21, 22. Mereka itu berjalan di mana? Di tengah laut. Betul? Emangnya jalan di tengah laut seperti sini? Udah aspal, udah cor gitu? Tidak. Jalan di tengah laut itu ada batu karang, betul? Ada mungkin sisa-sisa ikan besar yang sudah mati, durinya jotin serumat gitu, saudara. Nah, orang Israel sebanyak itu jalan itu ya orang itu enggak, mesti alon-alon kadang kepleset tiba sok gitu ya. Itu semua bisa terjadi, saudara. Maka dibutuhkan apa? Iman yang kokoh. Bahwa aku kalau saya lihat film itu ada yang jatuh, tolong diangkat-angkat gitu ya. Harus punya iman saling tolong-menolong. Apalagi saudara kalau di Jumat di sini dengan situasi yang seperti ini bekerja sama. Terus ini tak pasarki, berkuatmen ke kota, tak pasarki dan sebagainya kerja sama. Itu akan terjadi seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan jemaat di tempat ini akan mengalami pertumbuhan dewasa di masa yang sukar. Karena apa? Kita mau bergerak maju, menyadari bahwa di sana Tuhan punya rencana yang lebih baik. Lalu kita terus mulai melangkah kerjakan sesuatu dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus
memberkati saudara. Ya, saya mau kasih ilustrasi sedikit untuk menutup firman Tuhan saat ini. Mengapa kita harus bergerak? Ya, mengapa kita harus bergerak? Keluaran 14 ayat 30 itu bangsa Israel sudah keluar dari mana? Mesir melalui laut terbuka. Kalau kita tidak bergerak, ini endingnya saudara, maka kita tidak akan mencapai tujuan kita. Bangsa Israel punya tujuan apa? Keluar dari tanah Mesir, tapi melewati laut Kos. Kalau bangsa Israel tidak lakukan 3 hal ini, bangsa Israel tidak akan dapat keluar dari tanah Mesir. Sama dengan kita. Kalau kita tidak mau bergerak maju, kalau kita tidak mau mulai melangkah, mustahil saudara akan lebih baik dan akan maju. Tapi ketika saudara mau melangkah dan mulai bergerak dan mulai beriman, maka sesuatu mujizat akan terjadi dalam hidup saya, saudara. Amin. Mulailah bergerak. Bislah, mulailah sesuatu. Dulu jemaat kami kalau nandur sawah, ya sawah kok gitu. Kalau nandur sawah, nandur pari. Kalau keliru, sawah ini jembar-jembar, saya nandur lembu-lembu. Orang sawah yang pernah pari di seluruh ini, nandur lembu-lembu. Jadi saudara, yuk mulai kerja di jemaat kami, ya, yang tanah kosong, tak nandurin pisah, tak nandurin apa sesuatu yang bisa menghasilkan saudara. Dan ada buat tambah-tambah untuk kehidupan mereka. Saudara, lakukan sesuatu. Ya, sekarang yang lagi apa tadi saya lihat di jemaat itu ada kayak pupuk, tapi pupuk impor, pupuk apa, itu nanti harus dikembangkan teman saya arowana dan sebagainya. Sekarang hari ini orang lakukan sesuatu yang mereka belum pernah lakukan. Tujuannya apa? Supaya tujuan mereka tercapai. Pengen sukses kok menang baik, enggak bakal. Ya, pengen sukses kok ning omah wae harapan. Beto corona lakukan sesuatu. Nek kalau diajar bantu kene kan gitu deh. Tetap lakukan sesuatu. Dodol di pasar dicegat gak itu tundi pokoknya sing dodol kan gitu. Kita harus berhikmat minta pimpinan Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan pagi hari ini yang bisa sampaikan kepada Bapak Saudara. Mana sih bisa ke depan dan keterbatasan waktu ini yang membuat ya yang penting kita bisa menikmati hadirat Allah. Amin saudara, bisa menerima firman Tuhan. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, semua yang menyanyikan menjadi itu adalah berbagai masalah. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang yang kau berbuat, tak ada maksud yang dalam, tak ada sehingga bisa ikut menyanyikan menjadi ku
Siapa yang hari-hari ini mengalami kesukaran, lalu ingin membuka sesuatu yang baru tapi takut, ingin membuka usaha tapi takut, angkat tanganmu. Yang takut melakukan sesuatu yang baru karena takut gagal, angkat tanganmu. Saya akan berdoa, saudara pasti ditolong Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Beri mereka hikmat Allah untuk mereka terus bergerak maju, melangkah dengan sesuatu yang baru, sehingga ekonomi mereka meningkat, ekonomi mereka diberkati, juga mereka akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa karena hidupnya diberkati Tuhan. Yang selama ini gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal, sadari Tuhan punya rencana yang lebih baik. Angkat tangan kita, semuanya mengangkat tangan. Saya akan berdoa. Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Terus melangkah, terus maju, terus bergerak maju. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bapa di sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka datang dengan tangisan, mereka datang dengan tetesan air mata, dengan hati yang berduka, hati yang luka. Tapi kami percaya Tuhan berjanji bahwa kami akan melewati lembah baka, lembah kekelaman, tapi kami hanya melewati, dan kami akan segera keluar dari lembah baka, dari lembah kekelaman, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kami diberkati, pertumbuhan rohani kami diberkati di dalam nama Yesus. Berkati semua yang ada di ruangan ini, dari pemain musik atas mimbar ini sehingga sampai ke bawah ke ujung di luar, semua diberkati oleh Tuhan karena mereka sudah dengar firman Tuhan dan mereka mulai akan melangkah bersama Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan hidup mereka sukses, diberkati jasmani dan rohani. Maka itu kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Mu, atas peneguhan-Mu dan kekuatan untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu serahkan kepada milik. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak